Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, semoga kita selalu berada dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan pola hidup yang memabukkan. Jika pada video sebelumnya saya mengangkat pola hidup yang memabukkan yang disebabkan oleh zat fisik, maka kali ini saya akan membahas yang non fisik. Jadi bukan zat tapi perilaku. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat tegas di dalam Al-Quran bahwasanya Homer berjudi, menyembah berhala, dan mengadu nasib itu adalah perbuatan yang harus dijauhi jika kita ingin beruntung. Yang saya bahas selanjutnya adalah judi. Judi dengan mengadu nasib, saya paketkan saja biar lebih mudah. Judi dan mengadu nasib ini secara sederhana adalah membangun sebuah konstruksi harapan yang tinggi di atas fondasi kenyataan yang lemah, atau membangun konstruksi harapan yang tinggi di atas fondasi yang rapuh. Karena berjudi itu tamani, artinya apa? Mewujudkan sebuah kenyataan itu seperti menusuk bulan dengan ilalang atau kunuk merindukan bulan. Jadi peluangnya itu tidak bisa diukur, sehingga menggantungkan harapan terhadap hal yang tidak pasti itu bisa membahayakan. Makanya Bang Haji Rhoma Irama itu sudah membuat lagu tentang judi, berbahayanya judi itu real seperti itu. Kemudian mengadu nasib juga sama. Kemudian menyembah berhala. Menyembah berhala di sini saya lebih ke arah memberhalakan sesuatu. Saya ambil contoh itu adalah jabatan. Jadi memberhalakan jabatan, memberhalakan tahta, dan memberhalakan wanita. Ini juga menjadi suatu penyakit psikologis yang berbahaya. Maka menggantungkan membangun konstruksi harapan di atas kenyataan yang rapuh atau berjudi, kemudian membangun ambisi yang tinggi untuk suatu rencana yang tidak pasti, atau untuk sesuatu ambisi yang tidak pasti, itu semua menjadi pola memabukkan dalam hidup yang disebabkan oleh psikis atau perilaku, psikis dan perilaku. Jadi begini, berjudi, menyembah berhala, dan mengadu nasib saya kategorikan sebagai mabuk. Pernah dengar orang mabuk jabatan, mabuk harta, mabuk wanita, dan juga mabuk sanjungan. Kalau orang itu berjudi, daya rusaknya itu tidak terlalu besar. Biasanya untuk dirinya atau orang-orang terdekat. Atau bisa juga mencuri, tapi efeknya tidak sehebat, dampaknya tidak, daya rusaknya tidak sehebat orang yang mabuk jabatan. Makanya berjudi itu mabuk dengan harapan yang tinggi, menyembah berhala mabuk juga dengan harapan yang tinggi, mengadu nasib juga mabuk dengan harapan yang tinggi. Gitu. Tapi konstruksinya rapuh. Nah, pola memabukkan dalam sikap atau perilaku ini ini juga berbahaya, dan ini kan sifatnya psikis ya, psikologi. Ketika seseorang berambisi terhadap jabatan, maka apapun akan dia lakukan untuk meraih jabatan itu. Halal dan haram itu tidak jadi masalah. Halal, haram, hajar gitu loh. Jadi ketika orang sudah berambisi untuk mendapatkan jabatan, maka jabatan itu dikejar dengan segala upaya dan segala cara. Dan ketika orang itu sampai pada titiknya, apakah dia berhasil atau gagal? Jika dia gagal, dia akan melampiaskan kegagalannya terhadap orang lain. Jika dia berhasil, dia akan tambah
menggila mabuknya. Ketika seorang penjudi gagal, maka dia akan melampiaskan kegagalannya, dan jika berhasil dia akan tambah mabuk dengan judinya. Gitu. Nah, orang yang gila harta, gila tahta, gila wanita juga sama, termasuk gila sanjungan, mabuk sanjungan. Orang yang mabuk harta, dia akan dengan segala cara upaya untuk mendapatkan harta itu. Jika dia gagal, dia akan mencari pelampiasan, apakah dengan nyumbang atau dengan apa. Tapi jika dia berhasil, maka keberhasilannya itu akan menambah mabuknya dia. Kemudian mabuk wanita juga sama. Mabuk wanita juga sama. Dan yang sekarang sedang ramai itu adalah mabuk sanjungan. Hati-hati. Teman yang baik itu bukanlah teman yang selalu menyanjung, karena dia akan buta terhadap kesalahan kita. Teman yang baik juga bukanlah teman yang selalu mengkritik, karena dia akan buta terhadap kebaikan kita. Jadi teman yang baik itu adalah yang proporsional. Ada saatnya mengingatkan, ada saatnya memberi penghargaan. Nah, mabuk sanjungan, mabuk harta, mabuk tahta, mabuk wanita, ini penyakit yang berbahaya. Ketika orang sudah mabuk sanjungan, ini unsurnya psikis. Sekali lagi, orang yang disanjung itu bukan materi. Maksudnya orang yang disanjung itu, sanjungan itu bentuknya bukanlah materi seperti halnya narkoba. Tetapi orang yang disanjung kemudian terakumulasi dan mengendap dengan sanjungan-sanjungan orang lain karena dia seorang tokoh, maka nanti karena psikisnya yang diserang, itu ya. Karena psikisnya yang diserang sama seperti halnya narkoba tadi. Jadi kalau psikisnya nanti yang diserang, maka nanti dia akan bertindak melampaui perilakunya. Maksudnya begini, orang yang disanjung itu nanti juga melemahkan intelektualnya, kemampuan otaknya tetap, karena ini kan tidak mempengaruhi fisik ya. Orang yang disanjung itu tidak dipengaruhi fisiknya, tetapi karena psikisnya yang mabuk oleh sanjungan, itu biasanya otaknya melemah, motivasi nafsunya, amarnya naik. Kenapa? Karena sanjungan ini karakteristiknya sufiah atau jin. Dia berkolaborasi dengan iblis. Iblis itu adanya di setan, itu adanya di nafsu itu. Nah, orang yang gila terhadap atau mabuk terhadap sanjungan itu baru akan menyadari ketika dia jatuh dan ditinggalkan. Orang yang mabuk terhadap jabatan itu dia baru akan sadar ketika jabatannya copot dan dia masuk ke dalam penjara. Orang yang masuk gila atau mabuk terhadap wanita pun sama. Dia baru sadar ketika semuanya hilang. Juga harta sama begitu. Jadi harta, tahta, wanita, dan sanjungan ini merupakan unsur yang bisa menjadi objek atau magnet lah, bisa menjadi magnet menjadi magnet yang memabukkan bagi manusia. Terus solusinya bagaimana? Yang pertama, supaya kita tidak mabuk terhadap sanjungan, maka selalu menyerahkan semua hal kepada Allah. Ketika ada orang yang memuji, langsung pujian itu serahkan kepada Allah dengan bertahmid, alhamdulillah. Ketika kita menjabat sesuatu jabatan, supaya kita tidak mabuk terhadap jabatan itu, maka solusi paling tepat adalah amanah. Ketika kita ternyata mempunyai harta yang banyak, supaya kita tidak mabuk dengan harta, jangan sampai bahasanya semut mati dalam manisan. Supaya tidak mabuk harta, maka cara terbaik adalah menjadikan harta itu sebagai media untuk mendapat ridho Allah. Ketika kita mabuk dengan wanita, atau ketika kita sudah mendapatkan seorang wanita yang diidamkan, yang halal, maka cara terbaik untuk menyelamatkan berikutnya supaya tidak berkelanjutan mabuknya, maka cara terbaik adalah menjadikan wanita itu atau perempuan itu sebagai bagian dari sakinah mawaddah warahmah.
Nah ini, jadi apa namanya? Untuk yang Homer itu tadi sudah jelas haram secara zat, haram secara zat, buruk secara medis. Sedangkan perilaku ini belum tentu haram, belum tentu haram. Tapi pengaruhnya bisa melencengkan akidah gitu. Itu yang berbahaya di situ. Orang disanjung itu tidak haram. Saya menyanjung anak itu tidak haram. Saya menerima sanjungan juga tidak haram. Tapi sanjungan yang terakumulasi yang diterima tidak diserahkan kepada Allah, sanjungan yang diterima terus terakumulasi tanpa diserahkan kepada Allah, itu akan membuat kita terjebak dalam mabuk sanjungan. Itu membahayakan. Jadi hal itu baik Homer maupun mabuk harta, mabuk tahta, mabuk wanita, mabuk sanjungan, termasuk menggantungkan, membangun harapan yang tinggi pada konstruksi yang sangat lemah, yaitu berjudi, memberhalakan jabatan, memberhalakan harta, memberhalakan wanita, menjadikan jabatan segala-galanya, menjadikan harta segala-galanya, menjadikan wanita dan sanjungan sebagai tujuan atau segala-galanya, itu tidak akan menyelamatkan kita. Bagaimana jika itu semua itu merugikan kita? Bagaimana supaya kita beruntung? Jauhilah. Tetapi bukan dijauhi dalam arti jabatannya dijauhi, maksudnya jauhkan sifat memabukkan itu. Jadi harta, tahta, dan wanita sebenarnya juga ada di surga. Kenikmatan yang Allah berikan di dunia juga di surga. Nah, sifat itu harus dijauhi. Memabukkan, mabuk harta, tahta, wanita, mabuk sanjungan, itu harus dilepaskan. Mabuknya dilepaskan, jabatannya tetap nggak apa-apa, tapi mabuknya terhadap jabatan harus dilepaskan. Kemudian untuk berjudi, karena memang saya mengambil makna berjudi, mengadu nasib, dan menyembah berhala itu sebagai satu kata mabuk, maka untuk berjudi, mengadu nasib, atau menyembah berhala secara umum, jika ingin beruntung, hindari, jauhi, jangan dilakukan. Jika dilakukan berarti artinya kita mempersiapkan kehancuran untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Tetap berlindung kepada Allah, tetap beriman dan beramal soleh. Semoga kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.